Dan ini untuk balap. Wih, mantap. Untuk balap itu. Ini hasil karyanya Napi Tretan untuk balap. Madura ini. Black bikin, Neon. Sepeda motor race ya. Race. Luar biasa. Jadi perlu diketahui dalam satu pembimbingan di sini itu ada satu standar. Standar itu untuk mengetahui informasi dari bakat dan mereka kelakuan mereka. Maka dari itu saya akan bekerja sama dengan psikolog supaya standar itu bisa berjalan. Oke, siap. Tanda Dharma Madura, kita sudah sampai di SAE atau Sarana Asimilasi Edukasi untuk para napi. Di sini ini tempatnya adalah NATO Farm Camp. NATO Farm Camp ini apa, Dan? Bisa dijelaskan, Dan? Napi yang sudah kita beranggap tobat. Iya. Mereka yang sudah lebih baik daripada sebelumnya. Maka tadi saya bilang di sana mereka itu jangan didefinisikan sebagai satu penjahat. Ternyata mereka kita sudah menjustis sebagai napi yang sudah tobat. Tobat ya. Artinya orang-orang yang ada di sini sudah tobat-tobat semua ini, Dan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Apa aja yang ada di sini? Nah, Dan, di sini ada peternakan sapi, ada kambing, ayam, lele. Siap. Bisa ngecek, Dan, atau lihat kondisi di sana, Dan? Iya. Mari. Siap. Ketika mereka ini anak binaan kami ini sudah mau belajar, mereka sendiri yang akan menutup penjara. Jadi tidak ingin mengulangi lagi dalam satu perbuatan itu. Siap. Artinya ketika sudah kembali lagi ke jalan yang lurus, Tanda Dharma Madura, lapas ini tidak akan ada lagi napi-napinya, kira-kira begitu. Ya, terinspirasi ini karena di Belanda ada 7 penjara yang sudah ditutup. Ditutup ya, karena tidak kekurangan karena kekurangan narapidana. Iya. Dapat dikatakan kekurangan orang yang penjahat. Memang kita sadari hukum yang ada di Indonesia itu hasil dari profesor-profesor Belanda yang membuat hukum yang ada di sini. Betul. Namun perbuatan pembuat hukum itu karena sudah melihat kearifan lokal yang ada di Indonesia, maka terjadilah seperti ini gitu. Siap. Tretan, ini kita sudah ada di NATO Farm Camp. NATO Farm Camp. NATO Farm Camp ini usaha-usaha yang ada di luar lapas. Ini dikelola oleh para napi yang sudah tobat gitu kira-kira. Makanya NATO, Napi Tobat. Napi Tobat. Ini lebih kita tepatnya ayam bertelur nih, ayam telur. Oh, ini ayam bertelur. Kita terima pesanan telur. Kita terima pesanan telur. Siap. Lagi-lagi Tretan, masyarakat yang ada di luar sana, apapun yang dibutuhkan, entah itu perbengkelan, mebeler, bahkan sampai kebutuhan telur ayam kita bisa produksi. Diproduksi. Bisa kita produksi. Ini lagi-lagi hasilnya juga dibagi 3 tadi. Dibagi 3. Dibagi 3 negara. Negara. Kemudian lapas dan juga napi sendiri. Napi sendiri. Lapas itu untuk kembalikan pada satu perputaran modal. Tujuannya bukan ke kita, bukan satu bisnis murni, tapi untuk napinya untuk jadikan bisnis murni. Iya. Setelah keluar dari sini utamanya. Enggak, waktu saat ini pun juga ke mereka bisnis. Tapi kalau ke kita tidak. Karena kita tidak mengambilkan untungnya yang hanya untuk napi gitu. Kepada napi tobat ini. Ada berapa ayam di sini, Dan? Ini seharusnya ada ribuan ayam. Ribuan ayam, kandang ini isi sekitar 2000 ya. Untuk ayam dagingnya. Untuk ayam pedagingnya. Dan perlu diketahui, ayam diproduksi di sini dijual kepada dalam juga dikonsumsi oleh mereka, dijual kepada pemborong kedua lapas ini. Jadi ada satu perputaran, alhamdulillah cepat gitu. Artinya saranya disiapkan, usahanya disiapkan, juga pembelinya sudah ada gitu loh. Sudah ada. Dua lapas ini kita sudah pegang untuk membeli ayam kita. Hasil yang selain dari ayam, lele pun juga kan di situ ada menu ikan. Ikan itu kita juga yang produksi. Artinya kebutuhan konsumsi lapas ini sebagian juga dipenuhi oleh hasil produksinya sendiri. Termasuk telur dan lele dan segala macam. Dan
di NATO Farm Camp ini tidak hanya peternakan, ternyata juga ada pertanian dan padi. Padi. Ini selain untuk mengasah kemampuan berwirausaha para napi, juga memperkenalkan ke dunia, ke masyarakat, diintegrasikan kepada masyarakat bahwa mereka ini masih ada niatan untuk menjadi orang yang baik dan lebih baik. Sekali lagi ternyata para napi ini bukan orang jahat yang harus dihakimi secara terus-menerus. Para napi ini hanya orang tersesat yang butuh dibina dan ditemani untuk kembali ke jalan yang lurus. Kira-kira begitu. Maka itulah terjadilah satu NATO Napi Tobat gitu Napi ya. Tobat. Siap. Luar biasa. Ini sapi dan ya. Sapi dan ini modalnya ini murni dari lapas sendiri. Dari hasil perputaran. Hasil perputaran. Hasil perputaran itu. Dan selain sudah kita setor negara, diputar untuk dijadikan modal ya. Modal. Dari hasil yang kita padi, hasil sedikit, kita beli sapi. Siap. Masukin ke modal terus itu. Akhirnya terus diputar sampai banyak seperti ini. Ini 7 sapi yang luar biasa juga ini modalnya gitu kan. Ya lumayan lah ini. Sudah alhamdulillah sudah bisa dapat seperti ini. Dan ada program yang bekerja sama dengan misalkan ketika bicara peternakan seperti ini, bekerja sama dengan dinas peternakan, cara beternak yang baik, cara bagaimana menyiapkan pakan yang baik begitu. Ya, memang kita sambil bersekolah pada mereka dan juga sekolah pada dokter hewan. Kalau sakit kan kita undang mereka, apa tuh obatnya, dari situlah kita timba ilmu itu untuk dikembangkan pada NATO ini, pada napi-napi yang sudah bertobat ini. Siap. Tretan Jawa Persaudaraan Madura, Pak Kalapas, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Pak Kalapas, apa yang mendorong Pak Kalapas membuat terobosan-terobosan yang begitu luar biasa ini, yang kemudian membuat masyarakat atau napi ini betul-betul merasa diperlakukan sebagai manusia, Pak Kalapas? Ya, terima kasih. Amanah yang sebetulnya sebagai kepala lapas ini, yaitu di pembinaan. Pembinaan ya. Amanahnya ada di situ. Kalau kita tidak melaksanakan atau tidak membina mereka, di mana letak amanah kita untuk menjadi petugas lapas? Di situ. Makalah dari itu kita harus bisa menafsirkan dari Undang-Undang Nomor 12 itu, dalam sistem pembinaan itu sudah ada standar sebetulnya. Cuman kita bagaimana mengembangkan, itu aja anunya. Sudah ada standarisasinya, sudah ada regulasinya, tinggal bagaimana berinovasi dan mengembangkan masalah. Dan yang jelas inovasi-inovasi yang dilakukan tidak keluar dari regulasi yang ada, begitu kira-kira? Tentunya, namun ada satu kebijakan-kebijakan itu yang kita ambil, perlu diketahui yang namanya kebijakan itu bentuk satu pelanggaran dari aturan. Namun dari bahasanya kebijakan itu sangat dalam sekali nih. Gimana ini Pak Kalapas? Kebijakan adalah bentuk pelanggaran dari sebuah aturan. Kebijakan itu merupakan satu pelanggaran. Sebetulnya ngapain dibijakan kalau sudah diatur. Logikanya begini. Namun dari kebijakan itu kita harus ada dampak yang lebih luas. Disitulah membutuhkan suatu keberanian dan suatu kedobrakan dengan niat yang baik dan konsisten. Itu dan yang jelas bukan untuk kepentingan diri pribadi. Tidak, itu bukan dampak namanya. Bukan dampak. Kalau ke pribadi bukan dampak. Dampaknya ke yang umum, ke luas gitu loh. Terutama kepada para napi yang ada kepada napi, ke masyarakat itu dampak. Siap. Tretan Radar Madura, perlu diketahui memang Pak Hanafi ini bukan sekedar kepala lapas biasa kalau menurut saya. Beliau ini ahli hukum, beliau ini juga pengamat sosial, pengamat politik, luar biasa beliau ini kemampuannya, keilmuannya, dan satu, beliau ini suka baca. Ini mungkin bisa diterapkan oleh masyarakat yang ada di luar sana. Sekalipun sudah menjadi pejabat yang sangat sibuk, tetapi kesempatan untuk membaca tetap harus ada gitu. Nah, Pak Kalapas ini salah satu contohnya yang meluangkan waktunya untuk membaca. Jadi ya beda gitu ya. Orang yang suka baca dan yang tidak suka baca ya pasti beda. Referensinya luar biasa, inovasinya juga luar biasa. Nah, ini sangat bermanfaat kepada
apa yang sekarang diemban oleh beliau? Beliau Kita mungkin tidak menggarisbawahi apa yang dikatakan Mas Franky tadi. Mas Franky menjadi saya suka baca. Intinya manusia ini tidak bisa berhenti untuk memimpin. Tidak bisa berhenti. Maka dengan kita mau memimpin harus kita baca. Kalau kita mau pingin berhenti memimpin, kita jadi tukang petani saja. Nah, kita sebagai masyarakat, kita paling tidak sudah jadi pemimpin. Minim jadi pemimpin di dalam rumah tangga, ya, gitu kan. Jadi siaplah jadi pemimpin dengan inovasi dan siap harus membaca. Oke, siap. Mari ke lokasi mana lagi nih, Dan? Ke cuci mobil NATO. NATO. Oke, siap. Ini sistemnya sama ya, sama dengan usaha-usaha yang lain. Sama. Dibagi 3, negara, lapas dan juga para napi. Ya. Ini setiap hari bisa berapa mobil, bisa berapa motor dan cucian, Dan? Kita bisa, kalau mobil mungkin tidak begitu banyak di sini. Kalau motor mungkin lebih lah, kalau 20 sampai 30 setiap hari ya? Setiap hari. Kalau mobil paling maksimum 10 lah kalau setiap hari ya? Iya. Jadi Dan insya Allah kompetisi dalam penyucian ini kita lebih baik, tidak kalah dengan ada yang di luar. Dan harga lebih murah. Harga lebih murah, kualitas bagus, karena juga tadi dapat pelatihan-pelatihan ini sebelum itu. Dan perlu diketahui, kalau tidak puasa plus kopi. Oke. Plus kopi di sini. Jadi ketika bukan bulan Ramadan, ternyata yang nyuci di sini langsung dapat gratis kopi gitu, Dan ya. Gratis kopi. Iya. Luar biasa. Maka moto yang kami buat ini, Bang Napi, mereka bukan penjahat. Mereka hanya tersesat, dan mereka pun juga belum terlambat untuk bertobat. Luar biasa. Sekali lagi, mereka bukan penjahat, mereka hanya tersesat, belum terlambat untuk bertaubat. Jadi masyarakat yang ada di luar sana, sekali lagi jangan sampai menjustifikasi bahwa para napi ini adalah orang jahat yang tidak bisa diampuni. Mereka hanya tersesat dan belum terlambat untuk bertobat. Kira-kira begitu. Siap. Terima kasih. Saya pengen di Blackview nggak? Oh, boleh. Di mana, Dan? Itu di Sapi itu. Terima kasih Ternyata Jawa Pos Radar Madura telah mengikuti perjalanan saya di Lapas Kelas 2A Pamekasan. Terima kasih juga Pak Kalapas telah memberikan ruang yang begitu terbuka buat kami tim Jawa Pos Radar Madura TV untuk menyaksikan langsung kondisi di lapas. Karena perlu kita sadari atau diakui atau tidak, citra lapas masih dianggap lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang seram, menakutkan dan segala macam. Tetapi ketika kita sudah mengikuti langsung ke dalam, ternyata asumsi-asumsi itu tidak benar adanya. Lapas luar biasa, lapas sangat memanusiakan manusia, dan lapas sangat berada di garda terdepan untuk menyadarkan masyarakat bahwa para napi ini bukan orang jahat, para napi hanya orang tersesat yang tidak lembat untuk bertaubat. Terima kasih Pak Kalapas. Oke, Pamekasan 1 Pamekasan, salam hebat. Pamekasan 1 Pamekasan, salam hebat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.